Fate itu kayak anak yang selalu sial, nggak punya duit, nggak punya rumah, atau disebut juga pecundang, yang dari lahir udah kelaparan. Ini gara-gara dia punya kemampuan makan yang nggak ada habisnya. Jadi dia susah banget buat ngapa-ngapain karena selalu lapar. Tapi suatu hari, pas dia nggak sengaja ngebunuh pencuri buat nolongin Dewi level 10 namanya Gaoya, yang dia kagumi banget. Tiba-tiba, dia ngaktifin skill rahasia Whistler yang keren banget sampai bisa ngelawan para dewa. Cerita anime ini dimulai di dunia di mana orang-orang lahir dengan skill yang beda-beda dan bisa naikin level mereka dengan bertarung lawan monster. Sementara itu, Fate lagi ngidupin diri sambil jaga. Dia kena kutukan skill yang gak guna, yaitu makan sembarangan, yang bikin dia susah buat lawan monster karena perutnya selalu keroncongan. Prajurit yang lain bisa cepat naik level dengan ngalahin monster kayak Goblin yang udah sering banget muncul di cerita anime. Selain ini, para ksatria suci adalah yang terkuat di antara. Trio saudara Velarik memang terkenal di kalangan para pejuang, tapi sayangnya terkenal karena hal yang salah. Mereka sombong dan sering ngebully orang gak bersalah buat pamer status. Suatu hari, mereka balik ke kastil dan nemuin Fate yang lagi kelaparan banget. Mereka kasih beberapa koin buat upah hariannya, tapi belum puas. Si Memel malah nendang perut Fate sampai bikin dia kesakitan parah. Fate ngerasa nasibnya emang sial banget. Selalu ada di posisi paling bawah dan dipermainkan. Tiba-tiba, Lady Waxiha datang dan menyelamatkan Fate dari kejahatan mereka. Dia membela Fate di depan trio saudara yang sok pintar itu. Tapi mereka cuek banget karena nggak anggap Fate sebagai manusia yang berharga. Setelah mereka pergi, Roxy cepat-cepat menghampiri Fate dan membersihkan darah di wajahnya. Dia kemudian bilang akan menggantikan tugas jaga Fate, dan nyuruh Fate cerita ke dia kalau trio Velarik itu berani ngebully lagi. Malam itu, Fate mengingat kembali perlakuan buruk yang dia terima karena dianggap pecundang. Dia memutuskan untuk tidak melibatkan Roxy Hart, karena takut kalau Raphael bakal nyakitin Roxy karena udah bantuin dia. Bartender juga ngasih tahu Fate supaya hati-hati, kalau enggak, Fate bisa aja berakhir kayak orang sebelumnya yang disiksa kejam sama saudara Velarik Nandrasa itu. Dalam perjalanan pulang, Fate lihat ada beberapa pencuri mau masuk kastil. Dia buru-buru kasih tahu Roxy, yang kemudian ngasih tombaknya ke Fate dan masuk buat ngelawan para pencuri itu. Tapi, salah satu pencuri berhasil kabur. Fate sempat mau kabur juga, tapi khawatir kalau pencuri itu bisa kabur dan nyakitin orang lain. Jadi, dia memutuskan untuk menghabisi pencuri itu sendiri pakai tombak yang dia pegang. Pas itulah skill makan sembarangan Fate aktif, dan dia malah dapat 2 skill baru, identifikasi dan telepati. Roxy langsung lari ke arah Fate dengan cemas. Tapi sekarang Fate rasanya udah bisa hidup dalam mimpi setiap orang, karena bisa dengar pikiran Roxy. Fate tahu kalau dia mau lapor ke atasan soal kejadian ini. Tapi Fate malah minta supaya dia nggak bilang kalau dia yang ngalahin salah satu pencuri, karena takut bikin saudara Velarik marah. Roxy lalu nawarin Fate buat kerja sama keluarga Hart aja, daripada terus-terusan disiksa sama orang-orang jahat itu. Akhirnya Fate setuju, ini bisa jadi kesempatan buat hidup damai. Malamnya, Fate coba cari tahu soal skill baru yang dia dapat. Sambil mikir, akhirnya pecundang kering kerontang kayak dia punya kesempatan jadi pejuang. Keesokan harinya, Fate pergi ke ibu kota kerajaan buat beli senjata. Tapi dia cuma punya 2 koin perak, jadi pilihan senjatanya cuma yang ala kadarnya aja. Dia pakai skill identifikasi buat lihat kekuatan pedang-pedang itu. Sampai akhirnya ada satu pedang hitam yang menarik perhatiannya. Fate merasa cocok sama pedang itu, karena kondisinya juga kotor dan dianggap sampah. Tapi tiba-tiba pedangnya ngomong balik ke Fate, bikin dia hampir ngompol di celana saking kagetnya. Pedang itu, yang namanya Greed, ngerayu Fate buat beli dia, karena mereka merasa punya nasib yang sama. Dan Greed bilang bakal berguna buat Fate. Sementara itu, memang ngeluh ke Raphael tentang Roxy yang rekrut Fate buat kerja sama keluarga Hart. Tapi Raphael bilang biarin aja, karena masih banyak pengganti untuk posisi Fate. Dan keluarga Hart serta Velarik termasuk dalam 5 keluarga besar yang mendukung kerajaan. Jadi jangan bikin masalah. Raphael ngasih tahu kalau dia mau pergi ke distrik militer. Memel nanya kenapa dia begitu semangat, dan Raphael bilang dia tertarik dengan penelitian soal hidup abadi. Tapi Memel malah ketawa ngakak, karena merasa itu nggak mungkin. Sementara itu, pejang Fate, Greed, udah tahu nama Fate, dan terus-menerus manggil namanya. Tiba-tiba,
Creed ngasih peringatan ke Fate tentang serangan yang mungkin terjadi karena pedang itu bisa ngerasain bahaya. Benar saja, muncul Goblin, dan Fate langsung menebasnya jadi 2 bagian, yang bikin dia dapat skill kekuatan dan nambahin statistiknya. Tapi karena Goblin biasanya bergerombol, Fate akhirnya harus ngalahin semua Goblin itu. Dengan bantuan pedang barunya, Fate berhasil ngalahin Goblin-Goblin itu, dan setiap kali dia ngehabisin satu, skill makan sembarangannya aktif. Dia jadi nyadar kalau perutnya nggak pernah keroncongan lagi, yang berarti dia sebenarnya nggak lapar makanan, tapi lapar buat ngebunuh. Creed ngasih tahu Fate kalau skill Gutoninya bikin dia bisa nyolong skill dan statistik orang lain, tapi nggak dapat pengalaman, makanya dia masih level 1. Creed ingetin Fate buat nyimpen rahasia skillnya ini, karena bisa ngelanggar hukum dewa. Jadinya sekarang Fate bisa jadi satu pasukan sendiri, bareng pedangnya ini. Dia ngumpulin beberapa kuping goblin, biar dapat bayaran buat hari itu. Dalam perjalanan pulang, dia ketemu satu orang yang lagi kabur bawa anak perempuan kecil. Berkat skill telepati Fate, dia bisa dengar si anak cewek minta tolong. Jadi Fate mutusin buat ngikutin mereka. Anak cewek itu diikat di gang kecil buat dijual. Tapi Fate nggak mau diam aja dan ngebantu. Karena sekarang dia punya kekuatan buat lawan dan nolong orang lain. Di gereja, ada seorang suster yang cerita ke anak-anak yatim piatu tentang asal-usul dunia ini. Kita jadi tahu kalau pencipta dunia ini adalah Sang Suci Laplas, yang ngasih orang-orang kemampuan dan kekuatan spesial buat ngalahin monster. Tiba-tiba, salah satu anak mulai nangis karena merasa Sang Suci Laplas nggak adil sama dia, dan ngasih dia skill yang nggak berguna, makanya dia ditinggalin. Suster itu coba nenangin anak itu, tapi kemudian diberitahu kalau salah satu anak, namanya Sahara, hilang, dan ternyata Sahara diikat di gang sempit. Fate nunggu si penculik pergi dan membebaskan Sahara dari rantainya. Tapi ternyata penculiknya nggak pernah pergi, dan siap-siap buat lawan Fate. Creed ngasih ide ke Fate buat ngerjain si penculik dengan pura-pura lemah, dan kemudian nyerang balik. Jadi Fate lari dan sembunyiin Sahara. Dia lihat kesempatan buat ngejatuhin kotak-kotak yang ada, dan nyerang si penculik dari belakang. Creed kasih saran ke Fate buat nyerang senjata si penculik. Dan dengan satu gerakan, Fate berhasil menjatuhkan si penculik dan membuatnya terluka parah. Dia lalu memaksa penculik itu untuk mengungkap siapa yang menyuruhnya. Ternyata, yang menyuruh adalah Hatofilewik, orang jahat yang suka menyiksa anak-anak. Setelah itu, Fate mengajak Sahara untuk makan malam dan menenangkannya. Setelah mengembalikannya ke gereja, Sahara dan susternya berterima kasih kepada Fate karena telah menyelamatkan Sahara. Fate kaget banget, karena belum pernah ada yang terima kasih sama dia sebelumnya. Kelihatannya Fate lagi mengalami momen istimewa nih. Dia kemudian bilang ke Sahara kalau dia juga punya skill yang lemah. Tapi ayahnya dulu selalu bilang untuk tetap tertawa di saat-saat sulit, biar suatu hari bisa bahagia. Setelah perkelahiannya dengan para penculik, Fate berhasil mendapatkan teknik pedang satu tangan yang jadi skill teknis pertamanya. Itu bisa bikin Fate nyerang 2 kali dalam satu ayunan. Fate nggak mau cuma beruntung dalam pertarungan, dia pengen jadi kuat beneran. Dan dia juga siap untuk mulai bekerja dengan keluarga Hart mulai besok. Mason dari keluarga Hart tewas akibat serangan naga suci di Galia. Posisi dia akan digantikan oleh Lady Roxy, dan dia bakal memimpin Ksatria Suci. Tapi saudara Valeric bakal jadi masalah yang nyebelin banget. Fate berangkat untuk hari pertama kerjanya di distrik Ksatria Suci, dengan tampilan yang rapi dan siap. Tiba-tiba, Lady Roxy memanggilnya dan Fate terpukau dengan kecantikannya. Mereka saling menyapa, dan kelihatannya ada perasaan romantis di antara mereka. Roxy kemudian mengajak Fate ke makam ayahnya. 5 hari lalu saat dibunuh naga suci di Galia. Galia adalah benua yang dikuasai monster, dan salah satu tugas utama seorang ksatria suci adalah menjaga mereka tetap terkendali. Fate merasa bersalah dan sedih untuk Roxy, karena dia tetap memperhatikan Fate meskipun dia sendiri sedang menghadapi kesulitan. Roxy mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Fate. Tapi dia ragu buat jabat tangan karena takut skill telepatinya bakal aktif lagi kayak waktu itu. Jadi dia coba alihin perhatian Roxy. Pas banget, pembantu Roxy yang namanya Haru datang, dan Roxy ngenalin mereka berdua. Fate mulai terbiasa bekerja di Mansion Heart selama seminggu, di mana dia selalu dapat makanan enak dan diberi banyak tugas. Tapi, makanan enak itu nggak cukup buat ngenyangin perut Fate, karena perutnya terus-terusan keroncongan.
Tiba-tiba Haru datang dan bilang kalau Fate dipanggil Roxy yang lagi nunggu di taman. Roxy manggil dia Faye, nama panggilan yang sama kayak ayahnya dulu, manggil dia Bai. Dia jadi gugup. Dan Roxy, yang emang gak sabar, bilang kalau Fate sekarang udah jadi bagian dari keluarga. Rasanya Fate nggak bisa menahan kebahagiaan dan malah pingsan. Nanti malamnya, dia bangun dan nemuin catatan dari Lady Roxy yang nyuruh dia buat istirahat dulu. Tapi Fate sadar kalau dia jadi lemah dan pingsan karena lapar, jadi dia nanya ke Grid soal keadaannya. Tapi, apa yang dikasih tahu Grid bikin Fate kaget banget. Karena ternyata begitu skill gluteninya merasakan jiwa, bakal susah banget buat berhenti. Makin banyak dia makan, makin kuat dia jadi, tapi juga makin besar keinginan dan laparnya buat nyerap jiwa. Jadi kalau Fate nggak bisa ngendaliin ini, dia bisa mati kelaparan atau malah nyerang siapa aja yang ada di jalannya. Fate jadi merasa kayak monster. Grid lalu bilang kalau rasa laparnya udah banget, itu bakal kelihatan di matanya. Jadi, Fate jalan ke cermin, dan ngelihat matanya jadi merah, kayak darah, kayak vampir yang haus darah. Ini artinya peningkatan rasa laparnya udah aktif. Jadi Fate mutusin buat keluar di tengah malam buat berburu. Peningkatan rasa laparnya bikin skill glutaninya jadi lebih efektif. Dan juga bikin dia punya penglihatan malam yang lebih baik. Fate ngebunuh beberapa goblin, tapi ternyata nggak cukup buat ngenyangin lapar dia. Jadi dia harus bunuh lebih banyak goblin lagi. Dia masuk lebih dalam ke hutan, dan akhirnya membunuh lebih banyak goblin daripada yang dia bayangkan. Lalu dia ngelihat ada Raja Goblin, dan Grid ngasih tahu Fate kalau dia bisa dapetin skill regenerasi kesehatan kalau berhasil ngalahin Raja Goblin itu. Jadi, Fate nggak buang waktu dan menyerang Raja Goblin dari belakang. Serangan pertama bikin Raja Goblin terluka, tapi belum mati, jadi Fate ngikutin instruksi Grid dengan hati-hati sampai akhirnya berhasil membunuhnya. Statistiknya meningkat, dan dia dapat skill regenerasi kesehatan. Tapi Grid minta Fate buat kasih semua statistiknya untuk sementara, supaya Grid juga bisa naik level. Tiba-tiba, Grid nyerap semua statistik Fate, dan berubah jadi busur sihir. Dia nemu goblin lain buat diserang, dan berkat kekuatan baru Grid, Fate bisa nembak anak panah ke arah Kamek, dan pasti kena targetnya meskipun dia nggak ngarahin panah itu dengan benar. Fate ngumpulin kuping Raja Goblin, dan ninggalinya di luar gereja supaya bisa dijual jadi uang. Keesokan harinya, Fate kembali, ketemu Roxy, dan kaget lihat dia pakai penyamaran. Roxy bilang kalau dia mau pergi ke kota buat inspeksi rahasia, dan minta Fate untuk tetap tutup mulut. Fate mau pergi kerja, tapi Roxy langsung narik kerah bajunya dan maksa Fate ikut dalam misi rahasianya itu. Roxy bilang untuk hari itu, panggil dia Lexi, biar nggak ada yang ngenalin. Tapi Grid terus aja gangguin Fate yang jadi kesal. Tiba-tiba Roxy lihat senjatanya dan minta Fate buat nunjukin. Tapi Fate malah melamun dan khawatir kalau Roxy mungkin bakal tahu soal skill gluteninya. Dia hampir ngejatuhin Grid, tapi Roxy menangkapnya dan nyuruh Fate ke pandai besi keluarga Hart buat ngepol senjatanya. Sama kayak Fate, Grid juga mulai naksir sama Roxy. Mereka keluar ke kota, dan Roxy senang banget lihat keramaian di sana. Tiba-tiba ada salah satu ksatria suci yang datang, dan seluruh kota langsung gelisah dengan kedatangannya. Ksatria suci itu ternyata nggak terlalu populer di mata masyarakat, kecuali buat Lady Roxy yang punya banyak pendapat bagus. Tiba-tiba musuh terbesar Fate, yaitu perutnya sendiri, nggak bisa diam, dan Grid malah ngeledekin dia sampai Fate ngomel. Hal itu menarik perhatian ksatria suci, jadi Fate langsung berlutut dan minta maaf. Roxy maju buat membela dia, tapi Fate khawatir kalau Roxy bakal ketahuan. Jadi Grid kasih ide gila supaya mereka pura-pura jadi pasangan. Roxy langsung bertindak cepat, kayak gadis 12 tahun yang lagi main peran sama gebetannya. Dia menarik Fate pergi ke gang gelap. Mereka berdua jadi gugup, tapi Roxy berusaha tetap tenang. Sedangkan Fate malah hampir gila mengawal Roxy. Mereka sempat belanja sebentar, dan Fate sadar kalau Lady Roxy sebenarnya cewek biasa yang pengen dandan dan pakai perhiasan. Kemudian Roxy nanya ke Fate, apakah dia kenal dengan pejuang lain, tapi percakapan mereka mendadak berhenti. Percakapan mereka terpotong saat mereka dengar beberapa orang ngomongin banyaknya goblin yang mati, dan ada rumor monster berkeliaran. Fate jadi sedih nyadar kalau dia udah dicap monster, dan orang-orang juga bertanya-tanya gimana kuping Raja Goblin bisa ada di depan gereja. Roxy langsung ngejar dua orang itu, tapi mereka nyuruh Roxy tanya ke para pejuang aja. Fate akhirnya sadar alasan sebenarnya di balik inspeksi rahasia Roxy,
yaitu buat nyari monster yang berkeliaran. Padahal dia nggak tahu kalau pacar kecilnya itu monsternya. Fate terus ngajak Roxy ke restoran favoritnya, dan pemiliknya kaget lihat Fate masih utuh. Dia godain mereka berdua, terus nyajiin makanan yang enak. Pemilik restoran cerita ke Roxy kalau dia denger ada beberapa goblin ditemukan masih dengan kuping utuh, yang artinya itu kerja monster, karena kalau pejuang udah pasti kupingnya diambil buat ditukar uang. Insiden ini bisa bikin kekacauan di kota, dan ngaruh ke bisnis. Fate merasa bersalah karena dia yang jadi biang kerok dari semua ini. Cuma gara-gara ngidam goblin suatu malam. Tiba-tiba, teman lamanya datang dan cerita rumor lain kalau para ksatria suci percaya ada monster yang namanya Lik, dan mereka lagi berburu. Fate kelihatan seperti orang yang habis kehabisan jiwa, dan Klee makin menambah beban pikiran dengan ngingatin kalau dia baru aja ngasih semua statistiknya. Jadi kemungkinan besar bakal dibunuh. Tapi dia lebih khawatir soal gimana kalau Lady Roxy tahu identitas aslinya. Gak lama kemudian, sekelompok pejuang yang lagi bepergian masuk dan ngeganggu Lady Roxy, bikin Fate marah. Tapi Roxy bukan orang yang bisa diganggu gitu aja. Dia langsung bikin salah satu dari mereka terbang nabrak dinding. Begitu Roxy ngelepas rambutnya dan ngungkap identitas, mereka semua langsung berlutut dan minta maaf. Tapi Roxy nyuruh mereka berdiri karena dia nggak mau ditakuti, cuma gara-gara dia itu ksatria suci. Dalam perjalanan pulang, Fate nanya ke Roxy kenapa dia nggak tahu soal perburuan itu. Roxy kemudian ngungkap kalau keluarga Velaric bikin keputusan di belakangnya, dan nggak merasa perlu buat ngasih tahu dia. Tiba-tiba, mereka dengar suara anak kecil nangis minta tolong, jadi mereka langsung cari tahu. Dan ternyata yang nyusahin itu saudara Velaric, yang lagi gangguin anak itu, dan coba nutup-nutupi perbuatan jahat mereka. Roxy perintah mereka buat ngelepasin anak itu segera, dan minta Fate buat intervensi. Fate berhasil nyelamatin anak itu, dan Roxy ngasih ceramah ke saudara Velaric karena nggak ngasih tahu dia soal perburuan. Terus Raphael bilang kalau mereka pikir Roxy bakal sibuk dengan kematian ayahnya. Mereka berdua lalu bantu si anak menemukan ibunya, dan Fate pelan-pelan jatuh cinta sama Roxy. Malamnya, Fate minta bantuan Creed buat nyembunyiin identitasnya dari Roxy, supaya bisa berburu monster tanpa ketahuan. Creed bilang ke Fate supaya dia beli barang sihir yang bisa mengubah persepsi biar penampilannya kelihatan beda dan identitasnya tersembunyi. Sementara itu, semua ksatria suci berkumpul dan merencanakan perjalanan ke Galia tanpa memberitahu Lady Roxy. Fate terus berburu dan jadi cukup kuat sampai-sampai bikin pejuang lain ketakutan, dapat julukan sebagai si mayat hidup. Dia bilang ke Creed kalau dia mau berburu sampai cukup kuat buat bertarung ketika ksatria suci akhirnya mengejarnya. Keesokan harinya, Roxy bilang ke Fate kalau dia punya misi rahasia lagi buatnya. Tapi alih-alih inspeksi, dia ajak Fate ke tanah keluarga Hart, tempat mereka panen anggur dan buah-buahan lain. Mereka berhenti di mansion keluarganya, dan ibu Roxy keluar untuk menyambut mereka. Dia mengenalkan Fate ke ibunya, yang kelihatannya sangat ramah dan meminta Fate untuk maju. Kemudian dia tanya apakah Fate suka sama Roxy, tapi kemudian mengklarifikasi kalau dia ingin tahu pendapat Fate sebagai karyawan. Fate berlutut dan nyatakan perhatiannya untuk Roxy, dan janji bakal selalu ada buat Roxy sampai akhir hidupnya. Pernyataan mendadak ini bikin Roxy jadi malu, dan dia lari masuk ke dalam saking malunya. Sementara ibunya kelihatan sangat senang dengan respons Fate. Lady Roxy kayaknya kangen sama ayahnya, dan inget-inget masa-masa latihan awalnya bareng ayahnya. Hari itu, semua pekerja, termasuk Fate, ngumpulin anggur dari tanah keluarga Hart. Ternyata, Roxy memang rutin datang setiap tahun saat musim panen buat bantu-bantu dan juga berburu monster. Karena biasanya mereka keluar cari makan di musim ini. Fate dikasih tahu tentang jenis monster lain yang namanya kobold, dan perutnya langsung keroncongan. Creed kasih tahu kalau Fate udah bosan ngeburu goblin dan sekarang ngidam jenis jiwa yang berbeda. Pas Fate lagi jalan balik, dia ketemu perempuan aneh yang matanya sama persis kayak mata Fate saat lapar busnya aktif. Dia bilang ke Fate buat ngincar si kobold-kobold itu sendiri, dan sekarang dia punya utang budi ke perempuan itu. Tak lama kemudian, Lady Roxy datang dan bilang ke Fate kalau perempuan aneh itu sepertinya orang Galia. Fate kaget dengar ini, karena Galia udah hancur. Tapi Roxy kasih tahu kalau dulu, Galia itu salah satu benua terkuat karena kekuatan militernya. Tapi kemudian dihancurkan setelah diserbu oleh monster. Walaupun begitu, ada beberapa yang selamat, dan keluarga cewek itu salah satunya.
Fate nanya ke Roxy apakah dia bakal baik-baik aja berburu monster sendirian. Tapi Roxy meyakinkan kalau dia akan bekerja sama dengan pejuang lainnya. Mereka pun melihat ladang yang udah dirusak. Jadi mereka pergi ke persembunyian kobold. Dan kaget lihat ada binatang besar di antara mereka. Lady Roxy balik ke kota dan menenangkan semua orang. Sementara Fate hampir masuk ke kondisi kelaparannya. Dan dia nggak mau Roxy mati saat melawan binatang itu. Jadi, dia mengikuti para kobold dan binatang itu malam harinya untuk berburu sendiri. Fate nggak buang waktu dan langsung nembakin panah buat ngalahin seluruh pasukan kobold. Bikin si binatang besar jadi nggak ada pelindungnya. Tapi, rasa lapar Fate masih belum terpuaskan, malah lebih parah dari anjing jalanan. Dia nunggu si binatang gede itu nyerang dia, lalu nembakin panahnya. Tapi binatang itu terlalu kuat dan bisa menghentikan panah dengan tangan kosong. Jadi Greed nyaranin supaya mereka mendekat biar serangannya lebih efektif. Tapi, Greed menghentikan Fate di tengah jalan karena melihat binatang itu mau pakai serangan maut yang bisa ngancurin tulang Fate. Fate akhirnya kena goresan, tapi dia langsung sembuh berkat skill regenerasi kesehatannya. Tapi serangan lain dari binatang itu bikin Fate terlempar ke dalam air. Si binatang makin mendekat, tapi Fate bukan orang bodoh lagi dan malah berhasil ngerjain binatang itu dengan bikin dia mikir kalau Fate udah kalah. Tiba-tiba, Fate berhasil menebas lengan binatang itu, tapi meskipun begitu, binatang itu masih terlalu kuat buat Fate. Jadi Greed minta 10% dari statistik Fate untuk mengaktifkan skill tersembunyinya, yang bisa menciptakan dampak besar dan mengubah binatang itu jadi abu. Namun, Fate benar-benar melampaui batas kemampuannya dengan membunuh dan memakan jiwa berkualitas tinggi untuk pertama kalinya. Rasanya seperti baru makan malam di restoran bintang Michelin. Greed bilang kalau Fate harus segera sadar. Kalau enggak, dia bakal lebih buruk daripada kondisi lapar sebelumnya. Keesokan harinya, Roxy dan para pejuangnya kaget lihat ada orang lain yang udah ngerjain tugas mereka. Awalnya, Roxy curiga itu perbuatan si gadis Galian yang dia lihat sebelumnya. Karena mereka dikenal lebih kuat dari Ksatria Suci. Tapi dia nggak terlalu mikirin karena tanahnya aman untuk saat ini. Fate juga lega karena udah bantuin Roxy tanpa ketahuan. Siangnya, Aisyah minta Fate untuk menjaga Roxy karena Aisyah nggak punya banyak waktu lagi dan mungkin akan pergi dari dunia ini kapan saja. Fate janji bakal selalu ada di samping Roxy, tapi kemudian dia mempertanyakan apakah dia pantas untuk itu. Dia merasa telah menipu dunia dengan memiliki skill gluttony yang berbahaya. Sementara itu, Roxy ditugaskan untuk ekspedisi ke Galia, yang secara harfiah berarti menandatangani sertifikat kematian sendiri. Fate mencoba menghentikannya, tapi Roxy tidak menggubris peringatannya. Namun, Fate tahu bahwa keluarga Hart adalah gangguan bagi ksatria suci lainnya, dan hidup Roxy dalam bahaya. Di tempat lain, Hato dan anak buahnya akhirnya berhasil menemukan si mayat hidup, tapi mereka nggak tahu kalau di balik topeng itu, ada Fate yang siap menghabisi mereka. Anak buah Hato terlalu percaya diri dan langsung menyerang Fate. Tapi Fate menggunakan serangan maut yang dia dapat dari binatang besar sebelumnya, dan melempar mereka seperti mainan. Ini bikin pejuang lainnya ketakutan dan pergi, meninggalkan Hato sendirian menghadapi Fate, yang kelihatan seperti mau ngompol ketakutan. Fate kemudian melepas topengnya untuk mengungkap identitasnya. Dan ini bikin Hato kaget banget karena seseorang yang sekotor Fate ternyata lebih kuat dari Ksatria Suci. Jadi Fate menantang Hato untuk duel. Dia lalu tanya ke Greed, apakah bisa menghancurkan pedang suci, dan Greed dengan bangga pamer tentang kekuatannya yang tak terbatas. Hato lantas melepaskan kekuatan suci Grand Cross ke arah Fate. Tapi Fate cepat menghindar dan tiba di belakang Hato. Tanpa kasih kesempatan untuk berpikir, Fate mematahkan pedang suci Hato jadi dua bagian. Hato sekarang lebih takut dari sebelumnya dan mencoba mundur, tapi Fate baru saja mulai bermain. Dia angkat Hato dengan tangan kosongnya dan mengucapkan kata-kata yang dulu sering Hato ucapkan waktu menyiksa Fate karena dianggap lemah. Dia membanting kepala Hato ke pohon begitu keras sampai Hato minta ampunan. Tapi Fate dipenuhi kemarahan atas semua atau menyakiti orang-orang tak bersalah, dan sekarang pacarnya, Roxy, juga menghadapi bahaya karena dia. Fate lalu melempar Hato ke udara dan melepaskan patrigan berdarahnya ke Hato. Begitu selesai, semua anggota tubuh Hato terpotong-potong dengan hanya tubuh bagian atasnya yang utuh. Dia lalu tanya ke Fate, kenapa dia nggak membunuhnya. Jadi Fate tanya kenapa Roxy dikirim ke Galia.
Hato ungkap kalau Roxy sendiri yang mengambil inisiatif dan berjanji untuk berjuang, bahkan jika hanya untuk menyelamatkan satu orang warga. Begitu selesai dengan Hato, Fate siap untuk menghabisinya, meskipun Hato minta ampun dan bilang dia akan membatalkan ekspedisi itu. Namun, Fate mengejutkan Hato dengan mengungkapkan bahwa ini adalah balas dendamnya sendiri, dan menusuk dadanya dengan Greed sampai Hato benar-benar mati. Fate kemudian mendapatkan keterampilan Hato, dan kini menjadi seorang ksatria suci. Tapi dia bilang ke Greed kalau dia tidak tertarik menjadi satu. Jadi dia memindahkan poin statistik yang baru saja didapatnya ke Greed, yang meningkatkannya ke level kedua, dan mengubahnya menjadi sabit besar. Kutukan yang tertanam di dalam bilah ini bisa memotong hampir apa saja. Keesokan harinya, Lady Roxy bersiap untuk pergi ke ekspedisinya ke Galia, yang akan berlangsung sekitar 3 tahun. Dia berpamitan dengan semua orang, tapi Fate nggak mau cuma duduk diam saja, dan ngelihat Roxy masuk ke dalam perangkap maut. Jadi dia berhenti kerja, dan juga pergi ke Galia. Kita lihat Lady Roxy akhirnya memimpin pasukan, dan memberi pengarahan tentang misi mereka untuk mengalahkan naga suci yang terbangun setelah 1000 tahun. Beberapa pejuang seperti Miria dan Mugen juga ikut ekspedisi ini untuk mendukung Lady Roxy, dan juga menguji kekuatan sejati mereka di tempat neraka seperti Galia. Sementara itu, kita lihat Wayne, putri Mugen, yang seorang cendekiawan yang sedang meneliti goblin-goblin yang Fate habisi. Dia menyadari kalau luka-luka pada goblin-goblin ini dibuat oleh panah sihir yang hanya bisa dilakukan oleh pedang hitam, senjata dari salah satu dosa besar. Jadi ternyata Greed bukan pedang sembarangan, dan adalah selebriti besar. Sementara itu, Fate sudah mencapai kota bernama Tetra, karena dia harus menginap sebelum melanjutkan perjalanan ke Galia. Dia mencari tempat buat istirahat. Lalu sekelompok orang mengganggu Seth yang memohon agar mereka mengalahkan monster. Namun, Fate melawan mereka dan menyapa Seth. Ada kilas balik yang menunjukkan kalau ini adalah kampung halamannya, dan dia dulu tinggal di sini bersama ayahnya. Tapi setelah ayahnya meninggal, kepala desa dan orang-orang desa memutuskan untuk mengusirnya saat dia masih kecil, karena dianggap jadi beban. Sekarang keadaan berbalik, dan Seth, yang adalah anak kepala desa, memohon pada Fate untuk mengalahkan monster dan melindungi desanya. Greed juga ngasih tahu Fate agar menyingkirkan egonya, karena dia butuh memuaskan rasa laparnya. Kalau enggak, kondisi kelaparannya akan muncul. Fate hanya menerima karena ini adalah kampung halaman ayahnya. Kalau enggak, dia masih dendam sama orang-orang desa ini. Ayah Seth masih bersikap sombong seperti biasanya, dan menyarankan agar Fate dijadikan korban sampai mereka menemukan pejuang sejati. Tapi Seth bilang pada Fate supaya nggak peduliin dia, dan ikuti saja Seth. Dia cerita ke Fate kalau istrinya dibunuh oleh monster, tapi sekarang dia khawatir untuk putrinya. Dia minta maaf kepada Fate atas semua luka yang dia alami, karena menyadari kesalahannya ketika dia menjadi seorang ayah. Fate memaafkannya, dan Seth kemudian memberitahu kalau monster mulai muncul sekitar sebulan yang lalu, dan bahkan bisa terbang. Greed lalu mengatakan kepada Fate bahwa ini bukan monster biasa, karena mereka cerdas dan disebut gargoyle. Monster-monster ini memancing manusia, lalu seluruh kelompok menyerang secara bersamaan. Tiba-tiba, Putri Seth menawarkan permen yang diberikan kepala desa, tapi setelah makan malam, Fate merasa pusing dan pingsan. Seth menyadari bahwa permen itu diberi obat bius karena ayahnya ingin menyingkirkan Fate, dan sekarang sudah terlambat karena gargoyle telah menyerbu desa. Gargoyle memuntahkan api ke seluruh desa, membakar setiap rumah dan manusia yang terjangkau. Sementara itu, Fate masih pingsan, jadi Seth menyiapkan ramuan obat yang menjadi penawar. Dia memberikannya ramuan itu, yang membantu memulihkannya dari efek obat bius. Fate langsung bergerak cepat dan mengambil pedangnya. Dia terkejut melihat kerusakan yang sudah terjadi saat dia pingsan. Greed menyarankan Fate untuk menggunakan sabit besar buat ngadepin gargoyle. Greed lalu berubah menjadi sabit besar. Sementara gargoyle-gargoyle itu menggabungkan kekuatan mereka untuk meluncurkan bola api besar. Tapi Fate melempar senjatanya, memotong bola api dan mengejar gargoyle-gargoyle itu sampai musnah. Sabit itu kembali ke Fate, dan dia mendapatkan skill bola api ketika pemimpin kelompok gargoyle muncul di depannya. Dia cek statistiknya dan tahu kalau gargoyle itu punya skill bola api dan kemampuan tahan api. Greed memikirkan kalau si gargoyle bakal coba meluncurkan bola api dari jarak dekat. Jadi saat gargoyle itu menyerang Fate dan bersiap menyerang, dia memberikan pukulan dahsyat dengan menebasnya jadi dua,
membunuhnya seketika. Keesokan harinya, Seth memberitahu Fate bahwa mayoritas penduduk desa termasuk ayah Seth sudah meninggal. Fate menggunakan skill identifikasi dan menyadari bahwa seluruh tanah desa sudah tidak bisa lagi ditanami karena tanahnya sudah rusak. Seth bilang ke Fate kalau dia akan mencari pekerjaan di kota demi anak perempuannya. Dan sebagai tanda terima kasih terakhir, dia meminta Fate untuk memukulnya. Creed menyarankan untuk melakukannya supaya mereka bisa merasa impas. Fate memukul Seth sedikit terlalu keras, tapi kemudian membantunya berdiri. Dia berpamitan dengan Seth, tapi juga mampir ke makam ayahnya sebelum meninggalkan desa ini. Sementara itu, Lady Roxy dan pasukannya masih dalam perjalanan ke Galia dan telah mencapai Lancaster. Fate juga melanjutkan perjalanannya ke Galia, tapi kereta yang dia tumpangi dihentikan oleh sekelompok berandalan yang mengancam dan menghalangi jalannya. Pengemudi kereta memohon agar Fate menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba ada ledakan besar yang membuat semua orang terpental. Ternyata itu adalah gadis Galian yang sama dari sebelumnya. Dia kemudian meminta tumpangan, tapi begitu dia masuk ke dalam kereta, keretanya oleng. Jadi dia perintahkan senjatanya untuk berubah kembali. Ini bikin Fate terkesan, dan mereka saling berkenalan. Sepertinya dia udah tahu tentang Fate dan skill mematikannya, tapi Fate sama sekali nggak tahu tentang kekuatannya. Dia mengira Creed pasti udah ngasih tahu Fate tentang dirinya, karena dia juga punya dosa besar yang mematikan seperti Creed. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mind of Wrath. Di adegan lain, kita lihat Lord Lancaster, Rudolph, pamer skillnya dengan mengalahkan monster biasa. Fate dan Mind udah sampai di Lancaster sebelum Roxy dan ekspedisinya. Namun, Mind ketiduran, dan Fate harus bawa dia keliling kota sampai mereka bisa nemu tempat istirahat. Creed bilang ke Fate kalau Mind bukan orang yang suka pagi-pagi, yang artinya Creed udah kenal dia dari dulu. Tapi Creed memilih untuk diam waktu Fate tanya lebih lanjut. Tiba-tiba, Fate sadar kalau beberapa orang di kota punya tanda yang berbeda di leher mereka berdasarkan penampilan mereka, sesuai kelas sosial mereka. Ternyata Rudolph cuma berpura-pura kuat, karena kenyataannya jauh lebih buruk. Dia adalah monster kejam dalam bentuk manusia, yang gak akan ragu buat membunuh siapa saja yang menentangnya, atau mempermalukan nama keluarganya. Kemudian Creed akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang dosa-dosa mematikan kepada Fate. Dia memberitahu tentang 7 dosa mematikan yang ada, dan lahir karena menentang hukum yang dibuat oleh para dewa. 7 skill dan senjata dari dosa besar ini berjalan seiringan. Tapi di antara dosa-dosa ini, Gluttony punya potensi buat merusak sistem leveling yang ditetapkan dewa. Fate merasa menyedihkan karena dia terus dihukum karena punya skill yang memaksanya buat membunuh. Tapi Greed bilang supaya dia nggak membiarkan rasa bersalah ini menguasainya, dan tetap menjaga rasa lapar supaya nggak sampai ke kondisi kelaparan. Fate pergi berburu lagi larut malam, tapi Greed menyarankan supaya dia nggak memuaskan rasa laparnya sekaligus, dan perlahan-lahan memenuhi rasa laparnya. Fate kemudian bertemu dengan Sandman, dan Greed membimbingnya untuk melemparkan bola api sebelum menembakkan panah. Cuma butuh 1 panah buat mengalahkan Sandman itu, tapi tiba-tiba muncul beberapa lagi yang bikin Fate kesulitan mengendalikan rasa laparnya. Sementara itu, Wrath bangun dari tidurnya, dan tahu kalau ada hadiah untuk mengalahkan Sand Golem. Dia mendapati bahwa bahkan Rudolph nggak cukup kuat untuk mengalahkan mereka, dan kota ini cuma tinggal menghitung waktu sampai kematian menyelimuti mereka. Fate di sisi lain sedang membantai monster-monster pasir ini seperti misi lain di Call of Duty. Tiba-tiba, Fate merasakan binatang besar dan menemukan beberapa pejuang yang kesulitan menghadapinya. Dan mereka juga memperingatkan Fate untuk mundur, karena dia nggak akan bisa menanganinya sendirian. Fate memeriksa statistik monster itu, dan kita tahu bahwa monster itu punya kemampuan untuk menciptakan badai pasir. Dia meluncurkan panah api dan menyerang, tapi monster itu berhasil mendorongnya mundur. Monster itu menggunakan skillnya untuk menciptakan badai pasir. Tapi Fate mengubah senjatanya menjadi sabet, meluncurkan serangan yang mengalahkan badai pasir itu, dan menghancurkan tubuh monster tersebut. Inti monster itu mencoba kabur dengan bersembunyi di dalam pasir. Tapi Fate menggunakan busurnya, meluncurkan panah kuat yang mengejar inti monster itu dan menghancurkannya dalam ledakan besar. Keesokan harinya, Fate kembali dan memberitahu Mind bahwa dia sudah mengalahkan Sun Golem. Mind marah karena dia sebenarnya menanti-nanti hadiah buat ngalahin Sun Golem itu. Tapi Fate menenangkannya
dan bilang kalau dia bakal bagi hadiah itu sama Mine. Fatty menerima 100 koin emas untuk mengalahkan Sun Golem, tapi tiba-tiba Rudolph muncul dan menyuruh Fate untuk melayani dia. Dia jelasin kalau Fate nggak punya hak buat menolak karena keputusannya sudah final. Mine bilang bahwa Fate miliknya, tapi Rudolph menyebutnya anak kecil, jadi Mine langsung memukulnya sampai terlempar. Fate tahu kalau mereka sekarang dalam masalah, jadi Fate bilang ke Mine kalau mereka sebaiknya meninggalkan kota. Dalam perjalanan, Fate yang dodal malah mengejek Mine soal tubuhnya yang kurus, bikin Mine marah. Jadi dia nambahin bobot senjatanya sampai ngebolongin ban mereka, dan mereka harus berhenti untuk ganti ban. Sementara ban sedang diganti, Mine memutuskan untuk pergi ke kota terdekat, dan Fate nggak bisa menahan diri untuk ngikutin dia. Fate menyadari bahwa pasti ada seseorang yang kuat melindungi desa ini, karena dekat dengan Galia dan monsternya. Tiba-tiba, Fate ketemu dengan seorang pria tua, yang kelihatannya seorang ksatria suci, dan memperkenalkan dirinya sebagai kepala desa. Fate minta bantuannya untuk mencari tempat tinggal, tapi kepala desa itu menggunakan identifikasi pada Fate, dan menantangnya untuk duel. Mereka saling bertukar serangan pedang, dan Fate berusaha sekuat tenaga melawan, tapi pria itu mengalahkannya sampai Fate menjatuhkan Greed. Saat Fate pikir dia nggak punya tempat untuk tinggal, pria itu menawarkannya pelatihan. Dia merasa curiga kenapa Aaron nggak minta imbalan apa-apa. Tapi Aaron bilang ke Fate kalau dia belum pakai skillnya secara maksimal, dan itu bisa jadi masalah saat bertarung lawan manusia. Fate sempat ragu, tapi akhirnya setuju dan memperkenalkan dirinya. Pria itu lalu memperkenalkan diri sebagai Aaron Barbados. Keesokan harinya, Fate mulai pelajaran pertamanya dalam latihan. Aaron mengajarinya pertarungan tangan kosong. Awalnya Fate kesulitan, tapi lama-lama dia bisa mengikuti trik-triknya. Mine memperhatikan mereka sambil kelaparan dan kesakitan. Tapi, begitu Kutoninya aktif dan warna matanya berubah, Fate tiba-tiba jadi lebih cepat. Dia menghabiskan sepanjang hari berlatih, tapi saat kembali, dia lihat Mine pingsan karena kekenyangan makan. Jadi Aaron pergi buat mengambil beberapa persediaan untuk mereka. Sementara Fate menyadari kalau dia mirip dengan anak Aaron. Keesokan harinya, Aaron dan Fate melanjutkan latihan mereka. Aaron memberi instruksi pada Fate untuk menyerang dia dengan ranting, bukan pedang biasa. Jadi dia berusaha sebaik mungkin melindungi dirinya dengan ranting saat Aaron menyerangnya. Namun, Fate bisa menebak pergerakan pedang dan membiarkan ranting itu meluncur di sepanjang bilah pedang, sehingga ia bisa menangkis serangan tersebut. Aaron terkesan dan mengatakan bahwa Fate sudah banyak berkembang. Malam itu, Fate memberitahu Aaron kalau mereka akan pergi keesokan harinya, dan berterima kasih atas keramahannya. Dia melihat Mine terlalu sibuk makan, dan Mine bilang kalau dia nggak bisa ngerasain rasa makanannya. Creed bilang kalau ini adalah hukuman untuk Wath. Aaron menatap kastil, dan mengungkapkan bahwa kastil itu dulu miliknya. Kita jadi tahu bahwa saat Aaron sedang pergi, kastil itu diserang oleh monster, dan anaknya Luke berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankannya, tapi akhirnya meninggal. Lich Lord mengambil alih kastil, dan Aaron tahu bahwa keluarganya masih terjebak di sana. Fate mempertimbangkan untuk pergi ke sana, dan Aaron memutuskan untuk bergabung dengannya. Sementara Mine setuju untuk melindungi desa jika membayarnya 50 koin emas. Mereka menuju kastil, di mana Fate menembak sebuah kerangka, mengubahnya menjadi batu, mengungkapkan bahwa dia menggunakan skill Sandstorm dengan panahnya untuk mempetrifikasi target. Mereka masuk lebih dalam ke kastil, menghancurkan kerangka di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka masuk ke sebuah ruangan, di mana Aaron terkejut melihat keluarganya. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menunggunya, dan Aaron berpikir bahwa mereka masih hidup. Tapi Greed mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sudah mati, dan Lich Lord menggunakan sihir ilusi untuk membuat mereka terlihat hidup. Luke tiba-tiba menyerang Aaron, tapi Aaron berhasil menangkis serangan itu dan mendorongnya kembali. Luke mengatakan bahwa dia membenci Aaron karena telah meninggalkan keluarganya untuk bekerja di ibu kota, menyalahkan Aaron atas apa yang terjadi pada mereka. Fate mempertimbangkan untuk menggunakan sabitnya untuk melenyapkan ilusi itu, tetapi Greed mengungkapkan bahwa jika mereka melakukannya, Fate akan berakhir dengan mengonsumsi jiwa-jiwa keluarga Aaron, mengirim mereka ke neraka abadi. Aaron mengatakan bahwa dia akan menangani keluarganya, jadi Fate memutuskan untuk mencari Lich-nya. Fate akhirnya menemukan Lich, dan menyadari bahwa statistiknya sangat tinggi.
Dia berhasil mematahkan lengannya, tapi Lich memanggil sekelompok zombie yang memohon kepada Fate untuk menyelamatkan mereka. Namun, Fate tahu dia nggak bisa menyerang mereka. Aaron bergabung dalam pertarungan, mengalahkan para zombie, dan melihat istrinya mengingat momen terakhir yang dia habiskan bersama keluarganya. Kita tahu bahwa mereka nggak mau dia pergi, tapi dia berjanji untuk kembali setelah misinya selesai. Aaron menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi, karena mereka mungkin tidak akan mati jika dia pulang lebih cepat, tapi dia bertekad untuk menenangkan jiwa mereka. Aaron menggunakan skill Grand Cross, melepaskan kilatan cahaya suci, tapi tidak cukup kuat untuk mengalahkan Lich. Fate melihat pedang Luke dan memutuskan untuk menggunakannya. Mengombinasikan kekuatannya dengan Aaron, mereka menggunakan skill Grand Cross, menciptakan kilatan cahaya besar yang seketika membunuh Lich, membebaskan jiwa-jiwa yang terjebak di kastil. Keluarga Aaron muncul di depannya, mengatakan padanya untuk melanjutkan. Jangan salahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Orang-orang bilang dia bisa menyelamatkan mereka pada akhirnya. Eren minta maaf, dia bilang keluarganya lebih penting daripada tugasnya. Tapi keluarganya bilang ke dia untuk tetap melayani orang-orang. Dia janji bakal bikin mereka bangga dan kasih souvenir ke Luke, seperti mau pergi ke Thailand, bukan surga. Tapi sekarang akhirnya mereka bisa istirahat dengan tenang. Jiwa-jiwa di kastil menghilang. Tapi inti Lich mencoba ngerusak momen, dan Fate menghancurkannya. Jadi Eren bisa menghabisi Lich itu. Malamnya, terungkap kalau Eren berhasil menembus batas levelnya. Dia pikir mungkin karena bertarung bareng Fate. Tapi pertarungannya belum selesai, dan mereka bertaruh untuk menghabisi kerangka-kerangka itu. Setelah itu, kita lihat Eren bayar Mine untuk tugas lemburnya, tapi juga ungkap kalau dia pernah melihat Mine 50 tahun yang lalu. Terus Mine kasih tahu kalau dia itu makhluk yang gak boleh mati. Pas Mine pergi, Eren sadar kalau mata Fate sudah kembali normal. Jadi dia ngebahas sedikit sama Eren tentang kondisinya, yang kayak makan monster, udah kayak makan Big Mac. Terus dia bilang ke Fate untuk balik lagi setelah misinya selesai. Sementara itu, kita lihat keluarga Vileric punya batu bertuah yang bisa nyembuhin semua penyakit di dunia. Ini berarti mereka mungkin bisa jadi abadi. Tapi, mereka segera diberitahu kalau saudara mereka yang kikuk dan gak guna, Hado, udah mati, dan saksi bilang pembunuhnya bukan monster, tapi seorang pendekar. Raphael bertekad untuk menemukan mayatnya dan membalas dendam untuk saudaranya. Fate dan Mine lanjut perjalanan mereka, tapi si bodoh itu ngomel lagi soal Mine yang doyan makan. Tapi Mine malah nyumpel dia makanan biar diem. Dia lalu tidur siang di pangkuan Fate, dan bikin Fate kaget. Dia coba nanya-nanya ke Grid soal Mine, tapi Grid tetap nggak mau bilang apa-apa. Katanya Fate harus cari tahu sendiri. Sementara itu, rombongan Roxy tiba di kastil Eren, dan mereka takjub melihat kalau Lich yang menduduki kastil itu sudah dikalahkan. Eren menyambut mereka, dan Mugen memberi hormat. Roxy mau memperkenalkan dirinya, tapi Eren bilang kalau dia kenal orang tua Roxy, dan bahkan dia yang kasih nama Roxy. Mereka tanya gimana Eren ngalahin Lich itu, dan Eren ngaku kalau dia dibantu sama seorang pendekar hebat. Roxy nanya siapa namanya. Tapi ada flashback yang nunjukin kalau si Fate minta Eren buat simpen identitasnya rapat-rapat. Jadi Eren bilang dia nggak bisa kasih tahu. Eren tahu kalau mereka mau ke Galia, jadi dia nawarin Roxy pelatihan sebagai ayah baptisnya. Fate dan Mine sampai di reruntuhan, tapi Fate bingung banget sama lokasinya. Dari selempangnya aja Mine ngedrop info kalau ini tempat dia lahir, kayak nggak ada apa-apa aja. Mereka nabrak sebuah kepompong besar, dan Grid bilang kalau itu Chimera, senjata yang dibuat di Galia dulu banget, dengan cara gabung-gabungin monster-monster, seperti proyek sains di halaman belakang rumah. Fate ngecek statistiknya, dan kaget banget karena beneran gila-gilaan. Tapi Mine yang terlalu percaya sama kekuatan Fate, mikir mereka masih punya kesempatan karena itu masih bayi. Kayaknya lawan bayi Chimera kedengarannya lebih gampang gitu ya. Dia bilang ke Fate, kalau sekarang saatnya buat balas budi, ngasih tahu kalau Chimera nggak bisa mati selama jiwanya masih utuh. Fate akhirnya sadar kalau Mine mau dia pakai kemampuan gluttoninya buat makan jiwa si Chimera. Kayak ngemil ringan aja gitu. Mine mulai nyerang ke Pompong, ngeluarin Chimeranya. Tapi ternyata ada seorang cewek di intinya. Fate ragu, nggak swag buat makan jiwa yang berwajah manusia. Tapi Mine buru-buru ngingetin kalau itu cuma monster berkulit manusia. Jadi nggak usah khawatir dan langsung santap aja.
Chimera yang marah balas nyerang dan bikin gelombang lava beneran, tapi Mine berhasil menghentikannya dan memotong monster itu. Fate berhasil memotong salah satu tangan Chimera, dan dia nembakin panah pendudukannya. Tapi nggak mempan, dan tangan Chimera itu kembali tumbuh. Fate bingung langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Sementara Mine tetap melancarkan serangannya ke Chimera. Fate sadar kalau Mine sekarang tambah kuat. Dan Greed bilang kalau semakin sering dia ayunkan Sloth, makin kuat dan berat senjatanya. Tapi itu aja nggak cukup, dan Chimera mulai berevolusi. Mine ngasih tahu Fate buat mundur, tapi ini bikin Fate inget Roxy, dan dia sadar kalau dia diselamatkan lagi. Jadi dia memutuskan untuk berdiri di atas kakinya sendiri, dan beralih ke mode setengah kelaparan. Namun, Mine memperingatkannya kalau itu berbahaya, tapi Fate kayaknya nggak pernah ketemu keputusan buruk yang dia nggak suka. Dia mengorbankan 10% dari statistiknya buat nembak panah pengunci yang lebih kuat, sedangkan Mine mengaktifkan Sloth dan menjatuhkan Chimera. Tapi pertunjukan belum berakhir, dan Chimera tiba-tiba menggunakan keterampilan penghalang untuk melindungi dirinya. Fate berusaha menembus penghalang dengan beralih posisinya, tapi malah terdorong mundur. Greed, si partner setianya, kasih saran buat nyasar ke aliran mana. Fate berhasil menghancurkan penghalang itu, tapi gadis di dalamnya menjerit kesakitan. Si Chimera mulai terbang, sementara Fate udah hampir mencapai batasnya. Mine, yang jelas adalah otot di dua ini, nyuruh Fate buat loncat ke kapaknya, dan meluncurkan dia ke langit kayak superhero pembasmi Chimera. Greed kasih tahu Fate kalau sekarang dia bisa pakai tahap kedua dari skill ultimatnya, tapi bakal ngorbanin 20% lagi dari statistiknya. Fate udah putus asa, jadi dia setuju dan upgrade sabitnya. Saat dia mendekati Chimera, dia terjebak dalam penghalang lain, siap dibakar habis. Tapi Fate kasih serangan penutup, menusuk gadis di intinya. Tapi ini malah memicu skill telepati Fate. Lewat koneksi itu, kita bisa lihat masa lalu si gadis, dan ternyata dia kenal Mine. Kemampuan gluttony Fate pun aktif, tapi bukannya ngerasa semangat kayak biasanya, dia malah ngerasain kesepian cewek itu. Greed komentarin kalau itu karena dia salah satu sejenisnya. Kemudian kita lihat Mine di kuburan cewek itu, dan Fate sok jadi detektif. Tanya gimana Mine kenal sama cewek itu. Mine bilang itu udah lama banget. Dia sebutin kalau seseorang udah jadi Chimera, mereka harus dihabisi, atau bakal bikin lebih banyak penderitaan. Fate yang sekarang lebih paranoid, takut kalau itu bisa terjadi sama dia, dan minta Mine buat bunuh dia kalau dia sampai kehilangan diri sendiri. Mine kasihan sama Fate, jadi dia peluk Fate. Tapi dia juga setuju sama permintaannya. Fate siap-siap berangkat ke Babylon, tapi Mine berencana bangun ulang desanya. Dia ngasih salam perpisahan yang nyeleneh, bilang dia ngerasa Fate bakal mati sebelum mereka ketemu lagi. Kita juga tahu kalau Fate buka bentuk baru dari Greed, yaitu sebuah perisai ajaib. Tapi Mine sebut Fate bodoh karena ngeriset statistiknya di tempat yang berbahaya, dan Fate, dengan gaya khasnya, dia minta tolong sama Mine buat bantuin dia berburu, biar bisa balikin statistiknya. Akhirnya mereka berpisah, dan Fate sampai di kota Babylon, benteng yang memisahkan kerajaan dari Galia. Pas masuk, Fate melongo lihat betapa mahalnya semua barang dibandingkan ibu kota. Pas dia siap-siap cari kerjaan sampingan, ada pengumuman kalau penguasa baru udah datang. Kerumunan orang antusias lihat Roxy, tapi Fate tiba-tiba ngerasa ada kehadiran aneh. Kayaknya ada yang mau nyerang Roxy, dan ada kemungkinan dia bakal mati di sana. Kita tahu kalau kriminal pada ngumpul di kota Babylon, karena kejahatan mereka bakal dimaafin kalau mereka bisa menunjukkan kekuatan. Fate berpikir kalau para prajurit butuh semua bantuan yang bisa mereka dapatkan. Jadi dia merasa ini tempat yang pas buatnya. Kita lihat Roxy ketemu dengan Ksatria Suci Alistair, yang jadi petugas yang bertanggung jawab di Babylon. Dikasih tahu kalau dia ada di sana waktu ayahnya Roxy terbunuh, merasa bersalah karena gagal melindunginya. Tapi Roxy bilang nggak usah khawatir, dia bakal bantu Alistair lawan monster, dan mereka sepakat buat kerja bareng. Sementara itu, Fate ngelihat sarung pedang dan Greed nyuruh dia beli. Dia ketemu sama penjaga toko bernama Jade dan tanya soal barang itu. Tapi Jade bilang kalau itu cuma pajangan, katanya dia bisa bikin satu untuk pedang Fate. Fate nunjukin Greed, dan Jade mikir pedangnya keren banget. Katanya dia bisa bikin sarung seharga 500 koin emas. Sayangnya, Fate gak punya uang sebanyak itu. Jadi dia mutusin pergi sambil ngeluh betapa mahalnya segalanya di kota ini. Sekelompok pejuang manggil dia, dan mereka mau ngajak dia gabung ke tim mereka. Tapi kemudian mikir dia kelihatan lemah,
Jadi mereka mutusin buat nggak kerja sama dia. Pas lagi berburu, Fate ngerasa ada sesuatu di udara, dan Creed ngejelasin kalau jangan hirup itu. Dia nemuin sekelompok orc, jadi dia siap buat hadapi mereka. Tapi tiba-tiba para pejuang itu datang dan mulai bunuh monster-monsternya. Namun dia lihat kelompok lain datang mendekat, mikir mereka mau mengepung pejuang. Dia maju sementara mereka menembakkan panah ke arahnya. Tapi dia pakai bentuk baru perisai ajaib Creed, menghancurkan panah-panah itu. Creed bilang dia bisa tahan serangan apapun dalam bentuk ini, dan menyarankan Fate untuk menyerang orcs itu. Fate melaju ke depan, menahan serangan mereka, sambil menabrakkan perisainya, menjatuhkan mereka semua dalam sekejap. Setelah pertarungan, dia heran kenapa skill gluttony-nya gak bereaksi. Biasanya dia kesulitan setelah mengonsumsi banyak jiwa, dan berpikir ini semua hasil latihan dengan Aaron. Dia pergi ke tempat pertukaran, berniat jual barang hasil jarahannya, tapi para pejuang itu nuduh dia mencuri, bilang kalau barang itu milik mereka. Fate bilang ke mereka buat mundur, tapi mereka terus-terusan ganggu dia, ngancam buat bunuh dia, jadi dia hajar mereka. Dia dapat 100 koin emas dari hasil penjarahan tadi. Saat itu juga, Roxy masuk ruangan dan nanya apakah dia yang bikin kekacauan, tapi dia jelasin kalau dia cuma bela diri. Roxy merasa bertanggung jawab karena nggak bisa jaga ketertiban di kota. Jadi dia mutusin buat nggak menghukum dia. Tapi bilang ke para pejuang kalau mereka bakal nginep di penjara, biar bisa mikirin kelakuan mereka. Mia nyuruh Fate buat lepas maskernya, tapi Roxy bilang nggak perlu. Pas Roxy tanya identitasnya, dia bilang namanya Corpse, dan Roxy merasa dia aneh. Saranin buat merhatiin penampilannya, karena kelihatan berantakan. Kita lihat dia jalan-jalan keliling kota, dan dia senang karena Roxy nggak bisa ngenalin dia. Tapi dia mikirin penampilannya, sadar kalau dia nggak punya cukup uang buat bersihin diri. Saat itu, Jade mendekatinya, ngasih tahu kalau dia baru aja buka tokonya. Dia bilang ke Fate, kalau dia nggak bakal bisa bersihin dirinya sendiri, dia punya tawaran buat Fate. Dia bawa Fate ke tokonya, bilang kalau dia tahu apa yang terjadi di tempat pertukaran barang. Jadi, dia lihat potensi di Fate, dan nanya apakah Fate bisa pakai baju zirah buat promosi. Fate setuju kerja sama Jade, jadi Jade kasih baju zirah, dan bilang dia bisa ambil seharga 80 koin emas. Fate kaget karena ternyata dia disuruh bayar, kirain gratis. Tapi setelah lihat reaksinya, Jade setuju buat kasih diskon. Pas jalan-jalan keliling kota, Fate lihat sekelompok orang ngumpul di kedai. Jadi dia putusin buat memeriksanya. Namun dia ngerasa aneh waktu lihat seorang cewek. Cewek itu mendekat, bilang kalau dia udah nungguin dia dan udah tahu siapa dia. Dia ngenalin dirinya sebagai Eris, dosa nafsu. Mereka habisin waktu bareng, dan Fate mencatat kalau dia ngerasa aneh setiap kali lihat Eris. Eris ngejelasin kalau itu efek samping dari skill nafsunya, mengungkapkan kalau orang-orang jatuh cinta setiap kali mereka melihatnya. Dia juga bilang kalau dia sudah memperhatikan Fate sejak lama, tahu kalau dia mengalahkan Chimera. Tapi dia kasih tahu kalau masih ada banyak Chimera di Galia, dan dia pikir para ksatria suci nggak cukup kuat buat ngalahin mereka. Eris ngasih tahu alasan dia menunggu Fate, mengungkapkan kalau dia adalah penjaga kerajaan dan bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Dia bilang kalau kematian Roxy bakal menguntungkan kerajaan, dengan bilang kalau Roxy harus mati di Galia. Fate jadi marah, mikir apakah Eris berencana buat membunuhnya. Eris menjelaskan fenomena agresi, mengatakan bahwa kebencian monster tetap ada setelah mereka mati dan menumpuk selama bertahun-tahun sampai makhluk mahkota lahir. Dia bilang ke Fate kalau ini bisa terjadi juga pada manusia, menjelaskan bahwa orang-orang benci pada ksatria suci, dan Roxy satu-satunya yang mereka cintai. Kematian Roxy bakal menumpuk lebih banyak agresi, yang bakal melahirkan manusia kuat, yang akan melayani kerajaan di masa depan. Namun, Fate nggak mau Roxy mati, jadi dia marah banget dan memutuskan untuk pergi. Eris bilang kalau rencana ini sudah berjalan, dan nggak ada yang bisa menghentikannya. Alistair melapor kalau mereka kehilangan kontak dengan tim pengumpul material di Great Canyon di Galia. Roxy khawatir sama mereka, jadi dia langsung memerintahkan misi penyelamatan. Sementara itu, Jade kasih tahu Fate tentang bahan Duststone yang dibutuhkan untuk sarung pedangnya. Tapi dia bilang persediaannya habis. Creed ngusulin untuk cari Duskstone sendiri, dan kita tahu kalau bahan itu cuma bisa ditemukan di Galia. Jade menandai peta untuk mereka, dan mereka bersiap berangkat. Dalam perjalanan, mereka nemuin lebih banyak orcs, tapi Fate dengan mudah melibas mereka dengan perisainya.
Kita lihat rombongan Roxy menuju ke Great Canyon, tapi mereka kayaknya kesulitan buat navigasi karena kompas nggak berfungsi di Galia. Namun, Roxy bilang kalau mereka bisa memperkirakan lokasi mereka berdasarkan konsentrasi orcs. Karena ada koloni Otsei di dekat canyon, artinya mereka makin dekat. Fate istirahat malam itu dan nemu dirinya di mimpi aneh. Dia lihat cewek dari Chimera itu dan dia coba ngasih tahu sesuatu, tapi Fate nggak bisa dengar apa yang dia bilang. Tiba-tiba semuanya jadi merah dan musuh muncul, ngebawa dia tenggelam ke dalam air. Dia bangun dari mimpi itu, berpikir apa artinya, tapi dia nyadar ada monster yang mendekat. Pakai skill penglihatan malamnya, dia lihat 4 salamander mendekat. Dia tembak salah satunya dengan panah pendudukannya, tapi dia perhatiin, mereka bertingkah aneh. Biasanya mereka kabur setelah kena serangan kayak gitu. Creed mikir mereka dikendalikan. Salamander-salamander itu sampai dicapnya Roxy dan ngepung dari segala arah. Salamander-salamander itu sembur api, bikin kekacauan, tapi Mia coba lawan balik dengan pedang sihirnya. Sayangnya nggak mempan dan dia terlempar. Salamander-salamander itu sekarang dalam keadaan panik dan mempersiapkan diri untuk menggigit mereka. Tapi Fate tiba tepat waktu. Dia berhasil menghabisi salamander-salamander itu, dan Roxy berterima kasih padanya karena menyelamatkan mereka. Fate nunjukin tanda-tanda di kepala salamander, dan yang lain merasa aneh kalau 4 makhluk mahkota bisa bekerja sama, terutama karena sepertinya mereka menargetkan Roxy. Mereka akhirnya berhasil sampai di Great Canyon dan memutuskan untuk berpisah. Fate melanjutkan eksplorasi dan menemukan monster-monster yang telah dipetrifikasi. Dia melihat Eris di depan sana dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di situ, tapi kemudian kehilangan jejaknya. Tiba-tiba dia menyari ada Chimera, tapi tidak bergerak, dan Creed mengomentari bahwa Chimera itu tidak punya inti. Namun, ada 2 lubang lain di dinding, menunjukkan bahwa ada 2 Chimera lagi. Tanah tiba-tiba bergetar, dan ada ledakan dari arah Roxy. Jadi Fate buru-buru menemui mereka. Kita lihat kelompok Roxy diserang oleh 2 Chimera, dan Eugen terluka saat mencoba melindungi mereka. Fate datang untuk menyelamatkan mereka, menembaki Chimera itu. Creed ngasih tahu kalau regenerasi mereka lebih lambat dibandingkan Chimera yang mereka lawan sebelumnya. Fate bilang ke Roxy tentang kelemahan Chimera, nyaranin dia buat mengincar inti mereka. Mereka menyerang bersama-sama, dan Chimera menciptakan api di sekitar mereka. Tapi Fate punya ketahanan terhadapnya. Chimera coba melindungi intinya, tapi Fate memotong kakinya, menciptakan celah, dan Roxy mengirimkan serangan penutup. Masih ada 1 Chimera lagi, tapi tiba-tiba dia melompat ke langit. Mereka bersiap untuk menyerang saat dia mendarat, tapi malah menyebabkan tanah terbelah. Fate dan Roxy jatuh, tapi Fate meraih Roxy untuk melindunginya dengan tubuhnya. Ketika Fate terbangun, dia melihat seberapa jauh mereka jatuh, dan mulai panik ketika dia menyadari maskernya hilang. Roxy terbangun, tapi dia berhasil menemukan kembali maskernya. Dia menggunakan sihir apinya untuk menerangi area itu dan bertanya apakah Roxy berhasil menemukan tim yang hilang. Tapi Roxy bilang dia nggak bisa menyelamatkan mereka. Dia tanya gimana Fate bisa tahu banyak tentang Chimera, dan dia bilang kalau ada orang Galia yang memberitahunya. Roxy menebak kalau itu adalah main, dan menyebutkan rumor tentang dia yang bepergian dengan pria yang pakai topeng tengkorak. Fate ngaku kalau itu dia, dan Roxy senang karena tebakannya benar. Fate jadi malu karena ditatap terus, tapi Roxy bilang kalau dia mengingatkannya pada seseorang yang dia kenal. Dia memikirkan orang itu, berharap dia bahagia, dan Fate bilang orang yang dipikirkan Roxy beruntung banget. Tapi kemampuan Gluttonynya mulai beraksi lagi dan salah satu matanya berubah merah. Dia nggak mau Roxy lihat dia dalam keadaan seperti ini, jadi dia kabur, merasakan kalau Chimera ada di dekatnya. Chimera muncul, tapi dengan sabitnya, dia menyerang intinya sambil memikirkan cara Roxy menatap. Dia berhasil mengalahkan Chimera itu, tapi menyadari ada tanda yang sama seperti di Salamander. Jadi Creed menduga kalau Roxy dijadikan target, dan Fate tahu itu pasti ulah Eris. Roxy berhasil menyusulnya, dan mereka akhirnya menemukan batu dusk yang dia cari. Mereka kembali ke kota. Besoknya, Roxy menantang Fate untuk duel, karena Mia bilang dia udah bikin masalah di kota. Tapi dia jelasin kalau dia cuma membela diri, bilang ada orang-orang yang mengejarnya. Roxy bilang kalau dia nggak bisa mengabaikan tindakan Fate, dan menyarankan agar Fate bergabung dengan pasukannya, karena nggak ada yang berani ganggu mereka. Tapi, dia menolak, jadi Roxy bersiap untuk bertarung, nyuruh dia menghunus pedangnya.
Tapi Fate hanya membiarkannya di dalam sarungnya, yang membuat Roxy berpikir dia meremehkannya. Roxy bilang dia nggak akan menahan diri, dan mereka mulai bertarung. Fate bertanya-tanya kenapa dia nggak bisa mengalahkan Roxy, padahal statistiknya seharusnya lebih tinggi. Dia sadar kalau teknik Roxy lebih unggul, dan dia berhasil melakukan serangan, membuat retakan di maskernya. Roxy mengancam akan mengungkap identitasnya kalau dia nggak bertarung dengan sungguh-sungguh. Fate kemudian mengeluarkan kekuatan dari sarung pedangnya. Semua orang mengenalinya sebagai keterampilan pedang suci, saat dia menjelaskan bahwa sarung tersebut terbuat dari batu Dusk, dan meningkatkan teknik pedang sucinya. Dia maju ke arah Roxy, berhasil membuat Roxy kewalahan, tapi saat dia bersiap untuk menyudahi pertarungan, dia melihat amulet yang dipakai Roxy dan mengenalinya, membuat dia jadi terganggu. Roxy berhasil melucuti senjatanya dan memastikan kemenangan, tapi dia heran kenapa Fate menurunkan kewaspadaannya. Fate menolak menjawab, dan Roxy mengenali gaya bertarungnya, bertanya apakah dia belajar dari Eren. Roxy cerita kalau dia pernah ketemu Eren selama perjalanannya, dan Eren nyebut soal seorang pengembara dengan kekuatan besar. Bertanya-tanya apakah orang itu adalah Fate. Fate bilang supaya Roxy fokus sama misinya. Fate kemudian ngobrol sama Mugen, ngasih tahu kalau ada yang mengendalikan Chimera. Mugen jelasin kalau Chimera itu pakai monster sebagai inti, dan bilang keluarganya mempelajari teknologi Galan, mencatat bahwa Rain adalah seorang cendekiawan berbakat. Fate tahu kalau Chimera itu makhluk buatan dari Galia, jadi dia ingin bertemu dengannya. Sementara itu, kita melihat Rain di lab saat rekannya ngebilangin soal Raphael yang sedang mempelajari batu bertuah. Dia memutuskan untuk menelusurinya, dan kita tahu bahwa batu itu memberikan pemegangnya kekuatan luar biasa, tetapi sepenuhnya menguasai tubuh mereka. Kita kembali ke Fate yang mengingat percakapannya dengan Mine, di mana dia cerita tentang Domain E, bilang kalau Fate nggak akan bisa mengalahkan naga ilahi sampai dia mencapai level itu. Fate bingung gimana caranya mencapai level itu, tapi saat itu juga semua orang mendengar alarm. Alasdair memberitahu Roxy bahwa ada monster mendekati kota, jadi dia kumpulkan pasukannya dan menyerang para monster. Fate melihat dari kejauhan, berpikir kalau Roxy seharusnya bisa memenangkan pertarungan. Tapi dia melihat monster besar bergerak di bawah tanah, mendekati pasukannya, dan mengancam untuk melancarkan serangan tiba-tiba. Dia mutusin buat ikut campur. Greed berubah jadi busur, dan Fate pakai skill gluttony-nya buat memperkuat panahnya, bikin dia bisa nembakin tembakan kuat dari jauh. Panah itu menembus tanah dan kena monster itu. Paksa dia muncul ke permukaan. Fate terjang monster itu dan pakai skill identify-nya, jadi dia bisa lihat statistiknya. Dia sadar kalau monster itu sangat kuat dan Roxy nggak mungkin menang lawan dia. Monster itu nyerang pakai hujan asam, jadi Fate bertahan pakai perisainya. Greed jelasin kalau monster itu pakai sihir corrosion, dan ngingetin Fate buat hati-hati, karena dia bakal mati kalau kena. Fate akhirnya mutusin buat pakai susu sihirnya dan nembak panah kuat, bikin ledakan. Tapi monster itu tiba-tiba menghilang dan coba kabur. Fate nyadar kalau monster itu selamat dengan cara membagi tubuhnya dan menuju ke Roxy, jadi dia langsung ngejar. Monster itu ngelempar salinan kecil buat nyerang dia. Tapi Fate pakai skill Grand Cross buat ngancurin mereka, menghancurkannya seketika. Fate sadar kalau monster ini nggak bertingkah seperti monster biasa, jadi dia mikir kalau monster ini dikendalikan. Dia lompat ke dalam tanah, mencoba mencari inti monster itu, dan bersiap meluncurkan panah terkuatnya. Monster itu muncul kembali, dan pas Fate hampir menyelesaikannya, dia lihat peluru-peluru mengenai monster itu. Panahnya menyebabkan ledakan, dan ada suara bilang kalau dia udah mengonsumsi jiwa monster itu. Tapi monster itu masih hidup. Fate jadi bingung, bertanya-tanya gimana monster itu bisa selamat tanpa jiwa. Dia lihat seorang pria bertopeng mengawasinya, jadi Fate langsung terjang pria itu. Greed ngenalin senjata yang pria itu pakai sebagai dosa mematikan, NB. Monster itu mengepung Fate saat Greed menjelaskan kalau monster itu terkena peluru sihir, yang mengaktifkan kekuatan tersembunyinya, membuatnya bisa membuat salinan jiwanya. Monster itu menyerang, mencoba melelahkan tubuh Fate, tapi dia mau mengonsumsi monster itu. Dan ini mengungkapkan bahwa dia telah menemukan cara untuk melawan sihir korosi monster itu. Fate menembak ke arah pria itu, tapi ada penghalang yang melindunginya. Greed menjelaskan kalau statistik Fate sudah mencapai batasnya, dan dia perlu mencapai domain E untuk bisa lebih kuat. Namun, Fate masih belum sebanding dengan pria itu, yang sudah berada di level itu,
Fate menyerang, tapi pria itu menangkis serangannya dan mendorongnya menjauh. Pria itu menggunakan Envy untuk menembakkan peluru sihir. Dan meskipun Fate mencoba menahannya dengan perisai, dia tetap merasakan kekuatan serangan itu dan sampai batuk darah. Saat pria itu siap untuk menghabisi dirinya, Fate menyadari bahwa dia perlu menjadi lebih kuat. Dia bernegosiasi dengan kemampuan glutoninya, mengatakan bahwa dia bersedia melakukan apapun untuk melewati batasnya. Dia memohon pada glutoni untuk memberinya kekuatan yang dia butuhkan. Dan dia akhirnya mencapai domain I. Dia menyerang pria itu, memaksanya untuk mundur. Pria itu memanggil monster untuk menyerang Fate. Tapi Fate memberitahu mereka untuk tidak mengganggunya dan langsung menerobos mereka. Terus mengejar pria itu, menghindari peluru sihir dan membuat asap untuk mengaburkan pandangannya. Fate muncul di belakang pria itu, menghancurkan maskernya dan mengungkapkan identitasnya sebagai Alistair. Tapi, Alistair nggak terganggu dengan kemunduran ini dan mainin seruling membuat naga ilahi muncul. Naga itu menuju ke arah Roxy, jadi Fate buru-buru menuju ke sana, tapi Alistair coba menghentikannya. Sementara itu, kita lihat pasukan Roxy bertarung melawan monster saat naga ilahi mendekat. Mugen memerintahkan semua orang untuk mundur, tapi naga itu menembakkan sinar energi kuat yang membuat semua orang terlempar. Fate melindungi Roxy dengan perisainya, dan kekuatan serangan itu membuat maskernya pecah, mengungkapkan rahasianya. Roxy terkejut melihatnya dan kaget ketika dia menatap matanya. Fate kemudian tersenyum dan berbalik untuk menyapa Roxy. Dia minta maaf karena berbohong, tapi bilang ke Roxy untuk mundur sementara dia mengulur waktu. Dia berangkat untuk menghadapi naga itu, tapi naga itu menggunakan skill Grand Cross-nya dan berhasil menahannya dalam penjara. Alistair menembak ke arahnya, dan mereka berdua mulai bertarung lagi, tapi Fate tampaknya kesulitan. Alistair bilang kalau Fate pakai terlalu banyak kekuatan buat mempertahankan skillnya, jadi dia nggak punya kesempatan. Fate gagal mengenai Alistair, dan Alistair memotong lengannya. Alistair bersiap menghabisinya, tapi tiba-tiba dia tertusuk dari belakang saat Fate ngejelasin kalau dia pakai sihir ilusi dan menebas Alistair. Kemampuan glutoninya aktif, dan Fate tiba-tiba menemukan dirinya dikelilingi oleh cahaya putih. Dia melihat gadis dari ingatan Mind lagi, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Luna. Dia berterima kasih padanya karena membunuhnya tetapi minta maaf saat lantai retak, bilang dia nggak bisa bertahan lagi. Fate sadar kalau Luna yang selama ini menghentikan glutoninya supaya nggak mengamuk. Dan dia memperingatkan Fate bahwa jika dia memakan Dewa Naga, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Lantai runtuh, tapi Fate ditangkap oleh Greed. Fate kaget melihatnya, tapi Greed bilang kalau mereka harus pergi. Fate berterima kasih ke Luna untuk peringatannya, tapi tekad bulat buat ngalahin naga itu. Mereka berhasil keluar, tapi naga itu berhasil lolos dari skillnya. Creed penasaran apa yang bakal dilakukan Fate dengan satu tangan, tapi tiba-tiba Fate melemparnya. Fate menyerbu masuk, meninju naga itu, dan lanjut memotongnya. Saat naga itu jatuh, dia menembakkan ledakan energi ke Fate. Tapi Fate meningkatkan statistiknya dengan skill overload, menembus ledakan itu, dan membelah naga itu jadi dua. Naga itu jatuh ke tanah, dan Gluttony Fate melahap jiwanya. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan hampir mengamuk, tapi dia mengorbankan semua statistiknya buat membuka bentuk akhir dari Greed, supaya dia nggak bikin kerusakan. Mike muncul, mencatat kalau Fate membiarkan skillnya menguasai dirinya, dan Fate minta padanya untuk menghabisinya, dan bersiap untuk menepati janji mereka, tapi Roxy tiba-tiba menyelamatkannya. Fate bilang padanya untuk nggak melihatnya, tapi Roxy menangis untuknya. Bilang dia nggak peduli jenis kekuatan apa yang Fate miliki, dan bahwa dia suka Fate karena siapa dia sebenarnya, memintanya untuk tidak mati. Anehnya, Fate merasakan glutoninya mulai tenang, dan Roxy mengajak dia untuk kembali bersamanya. Dia merasa lega karena Roxy menerima dia setelah mengetahui kebenarannya, dan dia pun pingsan di pangkuannya. Saat Fate bangun, dia menemukan dirinya sudah kembali di kota. Dia dikunjungi oleh Eris dan Mine, yang bilang kalau dia sudah tidur selama seminggu penuh. Eris menyerahkan Greed padanya, dan Fate memperhatikan betapa kotornya dia. Eris menyebut bagaimana Mine lupa mengembalikan Greed, tapi Mine bilang dia sibuk mengurus Envy, yang ternyata punya kekuatan mind control, dan bahwa Alistair sedang dimanipulasi. Fate penasaran dengan apa yang sudah Mine lakukan dengan Envy karena benda itu nggak bisa dihancurkan, dan Mine mengungkapkan kalau dia cuma membuangnya. Eris mencatat bahwa sejak eksperimen manusia mahkota, dia telah
Menggunakan Roxy itu adalah kesalahan. Mereka akan butuh bantuan Fate di masa depan. Dan Fate setuju dengan syarat bahwa Ares berjanji untuk tidak mengganggu Roxy lagi. Ares bilang mereka harus pergi sebelum Roxy kembali, karena berbahaya buat Fate untuk melihatnya. Dan tampaknya hanya mendengar namanya saja, membuat clue Tony-nya jadi nggak stabil. Kita lihat Roxy datang untuk menjenguknya, tapi dia sudah pergi, dan dia menemukan sebuah catatan darinya. Di catatan itu, Fate menjelaskan semuanya tentang kemampuannya, berjanji akan kembali suatu hari nanti, dan Roxy berpikir tentang bagaimana dia selalu mendapatkan keberanian dari Fate. Ada kilas balik ke saat mereka pertama kali bertemu. Fate awalnya takut padanya, berpikir semua ksatria suci adalah orang jahat, dan Roxy menyadari bagaimana pandangan orang terhadap mereka. Dia merasa malu dan meminta maaf padanya, tapi perut Fate keroncongan, jadi akhirnya Roxy memberikan makanan padanya. Fate senang bisa bertemu ksatria suci yang baik, dan Roxy jadi bisa merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya kapan mereka akan bertemu lagi dan berjanji untuk mempersiapkan diri saat itu tiba, agar dia bisa melindungi Fate. Kita lihat Fate menggunakan bentuk baru tongkat dari Greed, dan dia bisa memulihkan lengannya. Ares dan Mine memilih jalan masing-masing, dan Fate berangkat bersama Greed untuk mencari cara mengendalikan Plutoninya. Terima kasih sudah nonton, animenya berakhir di sini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.